Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Indibisburnya semuanya. Ayo sapa Kak. Sore. Sore. Hari ini seru banget, aku lagi berkunjung ke Little Dandies yang ada di Balikpapan. Ini kalau teman-teman bisa lihat para sobis, suasananya, vibes-nya tuh bikin nyaman banget kayak kembali ke rumah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, di sini aku nggak sendiri, teman-teman. Kenalin aku Kia dan sekarang aku ditemenin sama ownernya sendiri yaitu Kak Dandi. Halo Kak, boleh Halo. perkenalan diri dulu nggak nih biar makin aku sampai belibet nih saking excitednya ya untuk mempersembahkan Little Dandies ke kalian semua. Boleh Kak perkenalan diri dulu. Sebelumnya saya Dandi Afidin Putra, owner dari Dandies House Family. Ya, itu tuh ada Dandies Stick House, ada Little Dandies, sama yang baru ada Tengo sih. Oke, Gitu. berarti usahanya itu ada banyak gitu ya Kak ya, dan dinaungi Lumayan. dalam satu grup namanya Dandies Dandies House. House. Oke, nah buat teman-teman para sobis yang ada di Kalimantan atau mungkin memang berdomisili di Balikpapan gitu ya Kak, pasti udah nggak asing banget sama usaha-usaha yang disebutin sama Kak Dandi tadi karena memang sudah berdiri sejak kapan tuh Kak? Boleh diceritain dikit nggak? Kalau untuk Dandies House sendiri itu awal mulanya dari Stick House. Itu tuh udah sebelumnya sih di Bali dan Bandung. Hmm. Tapi masuk di Balikpapan, kita join di Balikpapan itu baru tahun 2020, COVID kemarin. Untuk Little Dandies ini udah mau setahun, Ya. beberapa bulan lagi. 2 bulan? 2 bulan gitu. Oh mau Enif nih Kak ya, Iya, berarti ya. Ada acara nggak nih Kak? Kira-kira. mungkin Mungkin gitu. ya, Ya, mungkin kita oke. bakal seru-seruan tetap lah. Ya, the show must run. Mm-mm. Everything should going well dan entertaining kan. Betul, karena aku juga sering ini ya Kak, lihat di sosmednya Dendis nih, kalau ternyata banyak event-event yang juga dilakukan di sini. Ya, Kebetulan aku pernah ikut salah satunya tuh Kak. apa Jadi tuh? kemarin tuh ada acara Instamit di sini. Oke, ya. Jadi teman-teman komunitas tuh pada ngumpul di sini dulu, terus kita bareng-bareng jalan. Ya, Nah ya. ini kan berarti salah satu inisiasi dari Little Dendis sendiri gitu ya Kak. Memang konsepnya kayak gitu Kak atau ya udah pertama kita nyediain tempat yang nyaman dulu aja biar orang-orang pada datang. Gimana nih Kak? Sebenarnya sih untuk Little Dance itu menawarkannya pertama experience ya. Hmm. Jadi gimana komunitas tuh bisa berbaur juga. Coffee shop ini bisa berbaur dengan komunitas maksudnya. Hmm. Selain jadi melting point, melting potnya lah, di sini juga bisa nge-building komunitas. Ya Hmm. kita bangun vibing yang bagus lah. Apalagi untuk lokal ya kita ngomongnya. Semoga setiap usaha yang dilakukan tuh memberikan experience yang baik juga, hasil yang baik juga gitu. Jadi emang kita nginisiasi untuk bisa kolaborasi sama Hmm. berbagai macam aspek, Hmm. terutama yang memang udah ada komunitasnya. Hmm. Bahkan kalau belum ada komunitasnya, Hmm. siapa tahu baru mau buat kita bisa bantu inisiasi juga Oke, gitu. oke, oke. Berarti memang karena mengedepankan experience, berarti orang tuh harus nyaman dulu ya Kak Nyaman di dulu sini. Nah, paling enggak. yang diutamain apa sih Kak? Apakah dari makanannya Kak, atau dari tempatnya Kak, atau apa nih? Karena aku dengar dikit-dikit tadi ya, ternyata aku kena spill R&D-nya ternyata dari Mas Dandi sendiri nih. Kebetulan ya. Boleh nggak spill nih rahasianya nih apa Kak? Jadi core-nya mungkin dari lifestyle sendiri ya Hmm. gitu. Misalnya ya pekerja butuh kopi, tapi kopi yang bagaimana mungkin ya kan. Ada yang suka kopi lebih light mungkin karena lagi panas mungkin Hmm. gitu. Terus Apalagi ada yang balik papan balik papan menyala, kan kadang abangku. siangnya panas banget. Nah, kita Iya. emang di situ R&D-nya emang ya kita buat kopi yang nggak boring lah Hmm. gitu ya. Contoh aja americano sekarang aja kan udah berkembang banget. Kebetulan jadi ya kita buat menyesuaikan gitu. Terus untuk cemilannya sendiri kita juga membawa beberapa yang refreshment lah untuk di balik papan kayak puffer cheese mungkin gitu yang sebelumnya mungkin ini makanan zaman Belanda sebenarnya, Ya. tapi kita kemas jadi lebih ringan lah untuk sharing food di sini gitu. Berarti emang tadi ada sentuhan lokal juga gitu ya Sentuhan lokal Kak. juga. Ternyata eh, semakin berkembangnya lifestyle di sini Benar. juga itu mempengaruhi
keputusan-keputusan kita sebagai owner gitu ya Kak untuk Benar, mengembangkan benar banget. seperti apa. Nah selain tadi Kak menu ada lagi nggak nih Kak yang di highlight atau diunggulkan dari Dandis ini sendiri? Kalau konsep tempat sih kurang lebih coffee shop is a coffee shop ya. Mm-mm. Cuman di sini mungkin kita ngangkat itu untuk musik yang emang di set itu lebih ke house, Hmm, emang energik lah kita ya, mau ya, ya. buatnya. Kalau pagi sih kadang, kalau personal ya, Ah, ah. kalau pas yang jaga sendiri mungkin kalau pagi biasanya ya mungkin agak ke lo-fi yang Mm-mm. nyantai lah emang buat pagi. Tapi untuk menuju siang kita emang mengedepankan lagu-lagu yang energik gitu. Karena ya sesuai aja kayak orang butuh kopi untuk Mm-mm. nge-booster energi Iya, iya. gitu, untuk nyantai, untuk nge-chill gitu ya. Jadi kita emang harapannya sih dengan lagu-lagu kayak gitu kita bisa bring more fun aja. Karena aku juga mengalami sendiri tuh Kak. Waktu itu sempet kesini kan sama teman-teman. Tujuannya memang buat kerja gitu. Biasa kan kita kerja ya diselingi ngobrol apa. Tapi karena ada musik juga itu benar-benar nambah Tambah energi semangat, lah. nambah energi gitu. Nah ini Kak tadi kan di spill ya sama Kak Dandi. Ternyata Dandis House ini punya banyak cabang usaha gitu ya. Nah apa sih yang membedakan si Little Dandis ini dari usaha-usaha kakak yang lain gitu? Little Dandisnya agak unik ya. Hmm. Karena di sini tuh benar-benar berbaurnya kalangan muda dan bisa dibilang kita agak agak atas lah gitu. Agak senior, Dewasa, senior. senior, Ya, senior. senior junior tuh berbaurnya di sini gitu. Oke. Jadi tua muda tuh emang semuanya bisa dibilang ya butuh kopi, tapi Mm-mm. kopinya yang gimana kan di sini banyak pilihannya Mm-mm. dan lebih variatifnya juga menyesuaikan lifestyle-nya masing-masing. Ada yang pekerja butuh kopi, ada yang emang kopinya kopi buat lucu-lucu, yang Mm-mm. nyantai, Buat di IG gitu IG ya, di upload gitu-gitu. story gitu. Lebih gitu. Makanya tempatnya juga kita buat mungkin yang kayak grupis, kita ada di outdoor, Mm-mm. kita di atas buat semi garden, terus di dalamnya emang kita buat ya homey lah sebenarnya. Pinginnya di dalam tuh orang masih bisa berinteraksi Ya, gitu. ya, ya. Jadi emang konsepnya sih yang ini emang dibuat seberbaur itu gitu. Jadi siapa tahu aja komunitas satu, komunitas lain beberapa sih di sini ada aja yang ketemu seperti itu dan Ya. malah bangun sesuatu yang baru lagi. Gitu. Oke. Berarti memang ada ciri khas itu tadi memang ya yang bikin si Dandis ini lebih unik gitu Unik dibanding gitu. yang lain. Nah, itu kan kalau dengan cabang usaha sendiri nih Kak ya. Kalau dengan kompetitor nih Kak, karena kan di Balikpapan kita lihat makin menjamur ya bisnis Benar, bisnis benar coffee banget. shop gitu. Apa sih yang membuat berbeda gitu Kak dari yang lain? Berbeda dari yang lain mungkin dari segi konsep bangunan mungkin itu juga kita ya tamannya benar-benar ya udah taman yang ya selayaknya taman sih sebenarnya. Cuman kita memakai di sini tuh eh, konsep gabungan-gabungan yang mungkin referensinya juga referensi dari based on personal gitu. Hmm. Jadi kalau dari mana biasa saya adaptasi lagi sendiri ke Apa sini contohnya tuh gitu. Kak? Ya mungkin saya suka warnanya, coloringnya waktu jalan Iya sih. misalnya kemana ke Jakarta atau ke Surabaya Iya. gitu. Nah, warnanya ini biasanya saya adaptasi gitu. Terus di Hmm. adjust gitu. Terus di sini juga untuk menu emang karena dari personal R&D-nya personal, jadi menunya emang dibuat rada nyeleneh kadang. Bahkan sampai ada yang ya itu sirup saya buat sendiri. Oh iya, Ya ada. apa itu Kak? Jadi sini ada menunya Little Special itu sirupnya saya buat sendiri. Waktu itu Hmm. ya karena emang kebetulan kan dari orang produksi kalau saya suka Mm-mm. di sebelumnya di dapur di Dandi sendiri saya R&D di sana terus ngebar juga ketemu sama teman beberapa ya kita belajar aja saling belajar aja sharing terus itu ternyata membuahkan hasil yang lumayan dari Ya. produk-produknya gitu. Ternyata taste sendiri, personal taste sendiri, ternyata disukai orang juga Oh gitu butuh ya Kak. dites secara ke orang juga butuh juga. Gitu memang ternyata selera ini bisa apa di-adjust gitu Di tadi ya adjust. Kak. Dari yang kita suka terus ternyata dijadiin menu nih tadi Ya sirup spesial itu. Mungkin yang penasaran bisa langsung cobain ya bisa Kak. Bisa cobain. langsung cobain nih ke sini. Itu dia tadi. Nah, kalau tadi kita udah cerita nih Kak sama kompetitor bahkan dengan usaha sendiri. Berarti ada nggak nih Kak tantangan yang bikin keadaan itu kayak ternyata begini ya gitu atau apa nih Kak yang bisa diceritain? Mungkin bagi yang
teman-teman lagi membangun bisnis yang serupa gitu, mungkin boleh diceritain nggak? Mungkin karena saya tumbuhnya juga kan sampai SMA di Balikpapan ya. Mm-mm. Begitu saya keluar balik ke sini tuh lumayan banyak yang bisa dibilang keterbatasan lah untuk kita R&D di Balikpapan, kayak masalah supply, masalah shipping, segala macamnya, masalah kecepatan-kecepatan untuk kita R&D itu nggak semudah itu di sini. Iya. Apalagi kayak kita butuh, mungkin butuh packaging yang lebih unik, sustainable, yang kayak gitu di sini bisa, cuman untuk beberapa faktor itu belum memungkinkan untuk sekarang gitu untuk dilakukan. Terlebih juga pasarnya di sini nggak sebesar di kota-kota lain yang bisa dibilang kota lain mungkin ada pelajar. Ya. Gitu. Di kota ini ada pelajar tapi nggak sebanyak itu. Kita Lebih ke kota lebih industri ke di kota sini. industri lah di sini, lebih ke banyak ke family yang gitu-gitu. Jadi di sini yang sebelumnya saya di Bandung, di Bali, begitu pulang ke sini lumayan menyesuaikan jadinya. Menyesuaikan sama marketnya sini, terus areanya juga, kebiasaan orang-orangnya juga. Mau nggak mau kan kota itu tumbuh pasti kita sekenal-kenalnya selahir-lahirnya kita di sini tetap aja Iya. harus belajar Adaptasi adaptasi lagi. lagi gitu sih. Paling Jadi itu sih menyesuaikannya itu ya, menyesuaikan Kak? itu butuh apa ya, butuh waktu lah. Mm-mm. Sampai sekarang masih terus menyesuaikan, nyoba ada apa lagi nih, orang sini lagi gimana, atau berusaha buat habit lagi. Betul, karena memang setiap hari tuh ada aja gitu ya kita Ada aja. gebrakannya ya, Kak. Balikpapan ada aja gebrakannya. Ada aja tiap hari. gebrakannya gitu. Dari mulai kejadian-kejadian maupun lifestyle itu tadi Lifestyle ya, itu juga Kak. berubah di Balikpapan. Apalagi digadang-gadang jadi penyangga IKN gitu. Iya. Nah, lebih-lebih lagi tuh. Lebih lagi. Gelar yang lumayan berat itu. Betul. Betul. Nah, ngomongin tantangan nih, Kak. Selain tadi R&D kan berarti memang butuh ditunjang ya dengan kegiatan digital karena memang selama ini kan kita itu sangat bergantung ya sama Bener banget. sama internet. Internet. Nah, di sini tuh gimana nih, Kak? Apakah memang ikut juga untuk transformasi digital di Dandis atau gimana dan seperti apa penerapannya? Di sini digitalisasi itu bisa dibilang lumayan sepenting itu. Apalagi kita bergerak di, ya kita targetnya kan ya anak-anak muda yang aktif ya. Iya, iya. Dan mereka penggunaan gadget, terus juga apalagi medsosnya mereka kenceng banget. Nah, selain itu juga di sini kita kebanyakan kalau siang sih pelajar sama orang kantoran biasanya yang mereka juga biasa buka laptop, mau nggak mau buku tuh. Iya. Sekarang udah butuh internet semua gitu. Jadi bisa dibilang kalau digitalisasi di sini tuh selain ke arah media sosial, di sini juga ke sistem kita sendiri pun itu tuh udah menggunakan butuh internet itu gitu. Apalagi saya yang suka berangkat kan nggak mungkin tuh ngeliat ngecek tiap hari gitu kan. Gitu. Berarti memang kebutuhannya itu tadi dari segi operasional gitu ya, Kak, sistemnya sama untuk pelanggan itu sendiri. Pelanggannya juga. Nah, biasa dipakai buat apa nih, Kak, kalau misalnya internet di sini? Kalau di sini tuh kita udah connect sama sistem POS yang online, ya jadi biar saya misalnya di mana itu juga butuh report lah. Kadang kan nggak bisa nunggu butuh report gitu. Nah kalau sekarang dengan sistem yang kayak gini tuh mau dimanapun saya bisa ngeliat nih dengan catatan terkonek internet gitu sih. Selain itu juga buat pengawasan kayak kamera beberapa kan emang zaman sekarang kamera udah butuh internet semua gitu ya. Tuh kayak itu barusan bunyi itu pesanan online. Nah itu juga tuh yang gitu-gitu. Betul. Orang mau bayar juga kan. Karena sepanas ini kadang kan orang malas keluar ya gitu. Untuk masalah payment dan lain-lain itu juga connect-nya lumayan tinggi sih gitu. Nah, itu berarti memang contoh dari lifestyle atau gaya hidup yang berubah juga mempengaruhi tantangan digital tersendiri gitu. yang kita lakukan di usahanya gitu ya. Nah, berarti digitalisasi yang ada di Little Dandis ini berupa fasilitas gitu ya, Kak? Salah satu fasilitas. Biasanya kalau di sini dari yang keadaan dilihat nih, biasa dipakai buat apa kalau untuk pelanggannya nih, Kak? Pelanggan tuh di sini biasa buka laptop biasa. Beberapa mungkin ada juga yang buat meeting. Beberapa kali tuh di ruangan belakang ini ada yang pakai buat mereka emang ngebook gitu buat mereka meeting ya? Bahkan di atas kadang tuh mereka juga ada aja yang meeting kadang-kadang dan itu emang
internet. Mm-mm. Mungkin ya sekarang kan juga kayak PowerPoint dan lain-lain udah banyak banget Iya. yang online ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi mungkin sharingnya emang screen to screen udah mulai lebih 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 menghemat biasanya sih kayaknya. Oh. Apalagi bisa bisa meeting di luar kantor tuh kan fasilitasnya Iya, mereka mungkin ya. betul. Kadang kita nggak jadi ke kafe, nggak ada Nggak wifi-nya ada gitu. wifi-nya gitu. Nanti deh gitu. Berarti Ya memang itu ini sih. salah satu fasilitas yang memang dibutuhkan Iya. dan dicari-cari. Oke nih, kita udah ngomongin banyak banget tadi seputar Little Dandies sendiri, terus R&D-nya, sampai tadi tantangan-tantangannya. Dari Kak Dandi sendiri nih, yang sudah merambah ke banyak cabang usaha gitu ya dan menjalankan Amin. dari sekian lamanya gitu. Amin. Ada nggak sih pesan-pesan gitu buat yang mau melakukan usaha juga? Intinya sih jangan menyerah. Kalau katanya orang-orang, Mm-mm. kalau mentok ya jalanin aja sambil jalan buat jalan. Hmm. Kalau itu prinsip sih. Kadang mentok ya udah yang penting jalanin aja sambil jalan buat jalan. Belajar sambil melakukannya ya. Iya. Learning by doing, Gitu itu sih. dia. Itu dia. Nah, kalau harapan sendiri nih Kak untuk Little Dandies apa? Semoga bisa sustain terus gitu, bisa berkembang terus eksis bahkan bisa merambah lah ya Hmm. ke ranah yang lebih luas atau bisa menjadi tempat yang memberikan dampak positif buat lingkungan. Amin. Itu sih tujuannya sebenarnya. Oke, dari kita sendiri nih Kak yang lagi kolaborasi nih ya untuk Indivis dari Telkom, ada harapan nggak nih Kak? Semoga stabil terus gitu. Itu penting banget sih. Sejauh ini ya kenapa nggak ganti-ganti karena stabil terus. Semoga ada promo-promonya. Nanti kita cek ya, geng. Boleh tuh ditambahin tuh. Terus enggak. Maksudnya kayaknya R&D-nya udah bagus banget kayaknya. Oke, Kayaknya semoga R&D Indivis udah sematang itu gitu. Cuman itu aja mungkin semoga bisa sustain terus gitu. Oke, dan bisa sering-sering kolaborasi kayak Kolaborasi gini ya, Kak, gitu. ya. Bisa makin banyak kontak sama yang lain gitu bisa. Semoga usaha-usaha yang lain tuh bisa connect juga jadi speednya bisa makin naik gitu. Oke, amin. Kita Kalau catat. komunikasinya cepat kan shipping dan lain-lainnya mungkin bisa cepat. Betul, karena itu tadi core-nya ya, Kak. Core-nya, Core dari komunikasi semua kan, sistemnya. Oke, terima kasih banyak Kak Dandi atas waktunya hari Sama-sama. ini. Sudah diberi kesempatan kita untuk mampir dan juga ngobrol-ngobrol bareng. Tadi pasti ilmunya bermanfaat ya, jadi buat teman-teman yang nonton bisa dicatat tadi rahasia-rahasianya, spill-spillannya, dan kita ketemu lagi di sesi Join Talk selanjutnya. Thank Selamat you. sore, Selamat thank sore. you.